Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Wow, 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 wow ya. Ziarah, bukan ziarah, jalan-jalan wisata ke Borobudur. Kata seorang ustadz, haram. Itu bisa syirik. Diketawain aja. Gitu. Sama Gus Yasin, Wakil Gubernur Jawa Tengah ya. Gus Taj Yasin Maimun, yaitu beliau adalah putra daripada Mbah Mun ya, seorang ulama yang populer di Indonesia dan insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan berkah ya, keilmuan juga dari beliau. Murid-murid beliau tersebar di mana-mana ya, bahkan teman-teman saya banyak yang juga murid-murid beliau. Alhamdulillah berkahnya itu luar biasa ya. Untuk Mbah Mun, lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, Gus Taj Yasin ya menanggapi ceramah seorang ustadz yang menyebut wisata ke Borobudur haram. Ini nama ustadznya kalau disebutkan Ustadz Sofyan Khalid ya. Saya nggak tahu orangnya yang mana, tapi disebut sama Gus Yasin seperti itu. Menurut beliau menurut Gus Yasin ya, ada perbedaan pendapat ulama terkait hal tersebut. Pendapat ulama yang melarang antara lain mensyaratkan adanya unsur kemusyrikan saat wisata atau berkunjung ke tempat ibadah agama selain Islam seperti Borobudur. Tapi ya ini ada tapinya nih, orang kalau punya ilmu itu enak, enteng hidupnya, enggak dikit-dikit haram, dikit-dikit haram gitu ya. Tidak enteng hidupnya karena ada ilmu luas ya. Tapi kalau berwisata tujuannya tadabbur, melihat keindahan alam, malah dianjurkan karena mengingat kepada Tuhan, kata Gus Yasin saat berkunjung ke Candi Borobudur Jumat 17 September 2021 ya. Gus Yasin mengatakan ya, merenungi atau tadabbur keindahan ciptaan Allah dapat menambah keimanan. Boleh, nggak masalah ya. Wisata ke Borobudur jangan hanya berwisata. Niatkan juga tadabbur dengan apa yang diciptakan oleh Tuhan, kata Gus Yasin ya. Kalau kita lihat para pemirsa, keberadaan Candi Borobudur itu juga menjadi lambang saling menghormati dalam beragama. Sebab pemerintah mengakui adanya agama selain Islam sebagai agama resmi di Indonesia. Menghormati agama, kita juga ada aturan. Melecehkan agama itu tidak boleh. Ya, kita harus saling menghormati dan memang wisata Candi Borobudur ini kan peninggalan sejarah. Ya, Gus Yasin memberi contoh saat mengunjungi salah satu tempat wisata di Suriah, ya, yang itu namanya dulu adalah Syam. Nah, itu ya. Tempat wisata tersebut diyakini sebagai tempat bertemunya Nabi Muhammad, ya, kecil dan pamannya Abu Thalib dengan pendeta Buhaira, ya, itu ya. Beliau diajak malah sama guru beliau ya, gurunya Gus Yasin untuk mengunjungi tempatnya itu ya, yaitu ketika tempat bertemunya Nabi Muhammad ketika masih kecil dan pamannya yaitu Abu Thalib dengan pendeta Buhaira ya. Seperti diberitakan sebelumnya, bentar. Di tempat ini ya, pendeta Buhaira mengungkap ciri-ciri kenabian yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Destinasi wisata tersebut saat ini umum dikunjungi warga lintas agama. Jadi banyak warga dari berbagai macam basic agama itu mengunjungi uh, tempat bertemunya Abu Thalib dan Nabi Muhammad itu dengan pendeta Buhairo itu banyak. Waktu saya belajar di Suriah bersama teman-teman kampus, saya diajak wisata dengan ulama ke situ. Wow, ya. Di sini adalah ya, jadi bagaimana kita terus bisa memberikan yang terbaik ya. Artinya dalam wisata itu ada tadaburnya tadi loh ya. Jadi sehingga tergantung niat kita. Seperti diberitakan sebelumnya, memang ada video lawas ya, Ustadz Sofyan Khalid Rurai melarang umat Islam berwisata ke Candi Borobudur. Ya, menurut Ustadz Sofyan, haram hukumnya bagi Muslim mengunjungi tempat ibadah selain agama Islam. Ya ini sama seperti, mohon maaf ya, kalau bagaimana hukumnya masuk ke dalam gereja atau tempat sinagog misalnya. Itu sudah pernah kayaknya kita bahas ya di video-video sebelumnya. Itu ya ada berbagai pendapat, tapi ya bahkan ada yang membolehkan sampai sholat di dalam gereja selama ada syarat-syaratnya tertentu ya. Sebagaimana Sayyidina Umar juga mengatakan ya, kalau saya nggak pengen ya orang-orang sekitar saya salah tanggap ya, itu saya akan sholat di dalam gereja ya. Tapi Sayyidina Umar kemudian sholat di luar gereja itu ketika pembebasan Baitul Maqdis ya. Itu jadi secara jelas ya,
secara jelas. Itu banyak pendapat, tapi yang bisa kita ikuti ya seperti mana Gus Yasin tadi, tidak apa-apa, tapi diniatkan untuk tadabbur, ya kelihatan keindahan alam sehingga kita tahu, oh kita belajar sejarah, bukan kemudian dikit-dikit syirik, dikit-dikit haram. Ya ini harus lebih dipahami lagi lah ya, lebih luas ya, selama itu tidak mengganggu. Tapi kalau gini ya, tapi kalau itu mengganggu keyakinan Anda, jangan lakukan gitu loh. Terus tiba-tiba, aku terpengaruh keyakinanku, aku lemah keyakinanku. Maka jangan. Ini hanya untuk orang-orang yang sudah kuat mapan keyakinannya boleh berwisata. Oh, ini kita tadabbur alam. Oke para pemirsa, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.